Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan Ustaz Rukman. Hari ini kita akan belajar PAI. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan sebelumnya PAI kita sudah belajar tentang doa sebelum dan sesudah berwudu dan juga sudah mempraktekannya anak-anak yang masuk sekolah. Nah, pada kali ini kita masih mempelajari tentang wudhu, yaitu tentang sunnah-sunnah wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Jadi dalam wudhu itu ada rukun-rukun wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu, dan ada batalnya wudhu. Kalau rukun itu berarti sesuatu yang harus kita bawa ketika kita melaksanakan wudhu. Kalau dalam salah satu rukun tidak terbawa, maka wudhu kita tidak sah. Nah, kemudian ada sunnah-sunnah wudhu. Sunnah itu artinya apabila kita melaksanakannya kita akan mendapat pahala. Apabila kita meninggalkannya kita tidak mendapat dosa. Nah, apa saja sunnah wudhu itu? Sunnah wudhu yang pertama membaca basmalah. Jadi ketika hendak mulai wudhu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kemudian dilanjutkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Nah, kita cuci tangan kita itu adalah sunnah. Yang ketiga menggosok gigi. Yang keempat berkumur-kumur. Dan yang kelima menghirup dan menghembuskan air dari hidung, atau dalam bahasa Arab disebut istinsyak dan istinsar. Jadi kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menggosok-gosok gigi, itu masuknya sunnah wudhu, bukan wajib atau bukan rukun. Kalaupun kita tidak melakukan itu, wudhu kita tetap sah. Yang keenam yaitu mengusap kedua telinga. Nah, kedua telinga ini tidak masuk ke dalam rukun, tapi mengusap telinga ini masuknya sunnah. Sunnah wudhu yang ketujuh yaitu membasuh semua anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, itu sunnah ya. Biasanya kita mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki sebanyak 3 kali. Nah, itu cuma sunnah. Walaupun kita mencucinya hanya 1 kali ataupun 2 kali itu tidak apa-apa. Yang kedelapan yaitu mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Nah, jadi ini masuknya sunnah. Kita melakukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Yang 9 sunnah wudhu yaitu menyela-nyela antar jari tangan dan antar jari kaki. Ketika kita berwudhu kita gosok bagian jari-jari tengah-tengahnya, baik itu jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Sunnah wudhu yang ke-10 yaitu berdoa sesudah wudhu. Apabila kita sudah selesai berwudhu maka sunnah kita berwudhu, atau dengan singkat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu tentang batal wudhu. Nah, batal wudhu itu artinya kita sudah tidak suci lagi, kita tidak sah sholat, kita haram menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak suci lagi. Apa saja batal wudhu itu? Batal wudhu yang pertama buang air kecil. Nah, buang air kecil itu misalnya anak-anak kencing, maka wudhu kita menjadi batal. Yang kedua buang air besar. Buang air besar itu misalnya BAB ya. Nomor ketiga batal wudhu yaitu keluar angin dari dubur, yaitu kentut ya. Apabila anak-anak sudah berwudhu tiba-tiba kentut maka wudhu kita menjadi batal. Yang keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, kalau kita sudah berwudhu kita tidak boleh menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan. Apabila kita menyentuh kemaluan kita dengan punggung telapak tangan maka itu tidak batal. Yang kelima batalnya wudhu yaitu hilang akal. Hilang akal itu misalnya tertidur. Apabila kita punya wudhu tapi kemudian kita tidur maka wudhu kita menjadi batal. Atau tiba-tiba menjadi gila misalnya ya, stres gitu, itu wudhu kita menjadi batal. Nah, anak saudara solihah, jadi kalau anak-anak sudah berwudhu kemudian makan, kemudian minum, itu tidak membatalkan wudhu. Hanya
saja kita dianjurkan kalau sudah wudhu tidak boleh makan lagi. Kalaupun kita mau makan lagi tidak apa-apa, tapi sebelum melaksanakan sholat atau baca Al-Quran kita dianjurkan untuk berkumur-kumur atau minum. Nah, itulah anak soleh dan solihah, sunnah-sunnah wudhu dan batal-batalnya wudhu. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Kemudian untuk tugas minggu ini anak-anak kerjakan uji kemampuan bagian A, bagian B, bagian C dari halaman 74 sampai 76 ya. Silakan dikerjakan, boleh diisi jawabannya saja di buku tulis kemudian hasilnya difoto, boleh juga dikerjakan di buku paketnya. Apabila sudah selesai silakan foto dan kirimkan hanya ke nomor WA Ustadz Lukman. Semangat selalu dan jaga kesehatan selalu. Sekian dari Ustadz Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.